Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang merasakan nikmat dalam sholat tersebut, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selamat dalam hisab di hari akhir, karena hisab pertama di hari akhir adalah sholat kita. Kebanyakan dari pengurus IWM, alhamdulillah hari ini kita selalu berusaha untuk selalu tampil di tengah-tengah warga muslim untuk memberikan yang terbaik supaya IWM ini bisa dirasakan lebih luas manfaatnya bagi warga muslim Gerhana Raya. Tentunya harapan pengurus adalah ke depan keterlibatan teman-teman, para tokoh, para alim ulama, tokoh-tokoh klaster bisa terus berpartisipasi untuk meningkatkan giroh kegiatan-kegiatan dakwah dan keislaman di lingkungan Gerhana Raya. Bib, alhamdulillah Bib, kok saya kagak sholat Bib, hidup saya makmur ya Bib, urusan saya lancar. Kenapa? Lo lagi diulur sama Allah, lagi diulur sama Allah. Nanti suatu saat ada waktunya sama Allah Subhanahu wa ta'ala bakalan dibetot inti. Lagi diulur inti, urusan inti sama Allah, lagi dikasih enak sama Allah, badannya sehat, rezekinya lancar, Masya Allah, semuanya urusan apa dunianya bagus. Padahal itu orang kagak sholat, lagi diulur sama Allah. Nanti suatu saat kalau sudah dibetot sama Allah, semuanya bakalan hancur, semuanya badannya hancur, semuanya ibadahnya, dunianya bakalan hancur, keluarganya bakalan berantakan. Kenapa? Allah diempat sama dia. Hadirin, habis assalamualaikum jangan kita ngucapin alhamdulillah, jangan. Ucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah Pak, istighfar. Karena kenapa? Waktu kita sholat banyak lalai kita. Waktu kita sholat kita mikirin makanan di rumah, mikirin gaji kita, mikirin istri kita, mikirin anak kita, listrik belum bayar. Nah setelah itu habis assalamualaikum baru kita untuk istighfar. Kenapa? Karena al istighfar yunadzif qulub min athari dzunub. Istighfar itu bisa menghilangkan kotoran yang ada di dada kita. Siapa yang ngajarin Islam? Nabi Muhammad yang ngajarin Islam. Tinggal kitanya mau pakai atau tidak. Kadang-kadang kita kan kagak mau dekat pengajian. Ada pengajian di masjid kita menjauhin. Makanya kata Imam Syafi'i, man la yuhibbil ilm ma lau khair. Orang yang tidak cinta ilmu nggak ada baginya kebaikan sama sekali. Orang nggak cinta ilmu nggak ada baginya kebaikan sama sekali. Kita masih alhamdulillah kita masih belajar Pak. Kita masih bodoh Pak, masih bodoh banget. Tapi kita ngaji sama guru kita. Ini siwak Pak, untuk menggampangkan keluar ruh waktu kita dicabut nyawa kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Taruh siwak berat kan Pak? Beratan mana siwak sama HP Pak? Beratan mana siwak sama HP Pak? Beratan HP. Tapi ini begitu entengnya kita naruh siwak, tapi fadilahnya luar biasa. Orang yang sering katarak matanya disuruh pakai siwak, sering sakit gigi disuruh pakai siwak, otaknya kurang cerdas disuruh pakai siwak. Ini Nabi ngajurin. Mata pengen jelas pandangan kita di waktu malam, di waktu siang apalagi disuruh-suruh sering-sering pakai siwak. Ini luar biasa dahsyat ini siwak. 20 kelebihan orang yang pakai siwak Pak. Salah satunya itu tuh Pak yang luar biasa banget, yang kita pengenin itu waktu dicabut nyawa kita, kita dalam keadaan gampang menyebut kalimat la ilaha illallah. Itu yang kita pengen, itu finish kita, ibadah kita itu di situ Pak. Kepengenan kita itu, ibadah kita terakhir itu menyebut kalimat la ilaha illallah. Kalau orang sudah menyebut kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya sedikit daripada hamba-hamba Allah yang bersyukur. Karena biasanya manusia ketika rentetan nikmat aneka karunia turun dalam kehidupannya, mereka lupa kepada sumber karunia. Mereka lupa kepada sumber nikmat, yaitu Allah. Mereka terpukau dan terpesona dengan nikmat-nikmat tersebut yang sejatinya merupakan persembahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita masuk dalam rombongan hamba Allah
yang tinggi syukurnya dan kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mampu dengan serius dan sungguh-sungguh mengikuti rekam jejak sunnah-sunnahnya hingga nanti di yaumil akhir kita semuanya diperkenankan untuk digabungkan bersama rombongannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dengan begitu indahnya, begitu romantisnya, tentu menanti kita di Haud Al-Kautsar, di Telaga Al-Kautsar. Penantian yang benar-benar dinantikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas umatnya. Yang ketika umatnya sampai di situ ada barcode-nya, ya, ada barcode-nya. Sekarang sudah zaman barcode kan? Dan ternyata hadis tentang barcode-nya itu ada. Dikatakan akan terlihat nanti siapa yang diperkenankan oleh Rasul untuk minum dari Telaga Al-Kautsar. Telaga yang begitu luas. Yang sahabat Nabi pernah bertanya kepada Rasul, bagaimana luasnya? Kata Rasul, min maqami hadza ila Amman, dari tempat aku berdiri dari Mekah sampai ke Amman, sampai ke Yordania. Dan di tepian Telaga Al-Kautsar itu ada tempat-tempat minum, gelas-gelas yang begitu cantik dan indah. Aniyatuhu adadun nujum, yang jumlahnya sejumlah bintang-bintang di langit. Kemudian mereka yang diperkenankan minum satu teguk dari air di Telaga Al-Kautsar itu, man syariba minha lam yazma, kata Nabi, yang minum dia tidak akan pernah merasakan kehausan selamanya. Siapa itu yang dapat minum? Yang dapat minum yang ketika dia datang ada cahaya yang keluar dari tangannya dan kakinya. Dan mereka yang ada cahaya yang keluar, yang memancar dari tangan dan kakinya adalah orang-orang yang dahulu di dunia tangan dan kakinya pernah basah dengan air wudhu, sehingga terpancarlah cahaya tersebut. Diciptakan dan dihadirkan semata-mata untuk mempersembahkan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seluruh rasul-rasul, ketika Allah utus mereka di setiap kaum, perintahnya adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Misi utama mereka adalah memerintahkan umat mereka untuk menyembah Allah. Dalam surat An-Nahl Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan telah kami utus pada setiap umat itu ada rasulnya, ada utusannya, ada messengernya, ada pembawa pesannya. Dan pesan utama mereka itu semuanya sama. An i'budullaha wajtanibut taghut. Menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala macam bentuk praktek penyembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Faminhum man hadallah, di antara mereka ada yang Allah berikan petunjuk, di antara mereka ada yang mendapatkan hidayah, mengikuti petunjuk yang dibawa oleh rasul-rasul tersebut, menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minhum man haqqat alaihi dalalah, kata Allah. Namun ada juga di antara mereka yang tetap berada pada nuansa kesesatan, yang tetap durhaka, tetap melawan, tetap membangkang. Fasiru fil ardi, kata Allah, fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Maka berjalanlah kalian di atas bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini, dan kalian saksikanlah, kata Allah, bagaimana akibat yang bakal didapati oleh orang-orang yang mendustakan risalah kebenaran yang dibawa oleh para rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Isra dan Mi'raj adalah perjalanan mulia yang dijalani oleh seorang hamba Allah pilihan. Dan kisah tentang Isra dan Mi'raj tersebut
Allah cantumkan dalam Al-Quran dengan memulai firman-Nya mengucapkan subhana. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Allah menyatakan maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama ahli tafsir bersepakat bahwasanya setiap firman Allah yang diawali dengan kata subhana itu menunjukkan bahwasanya berikutnya ada peristiwa yang maha dahsyat yang harus menjadi perhatian setiap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk ketika Allah mengkisahkan kepada kita hamba-hambanya tentang memperjalankan Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa sampai Sidratil Muntaha. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini menjadi salah satu bagian daripada mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh-oleh yang dibawa adalah pesan tentang sholat yang menjadi tiangnya agama. Rasul pernah bersabda, Ra'sul umur al-Islam. Pangkal segala macam bentuk persoalan itu Islam. Kita mau berbicara tentang apa? Tentang ekonomi, yang terbaik adalah ekonomi Islam. Kita mau berbicara tentang apa? Tentang nilai-nilai sosial, maka yang terbaik milik Islam. Kita berbicara tentang perniagaan, bisnis, maka yang terbaik adalah formula perniagaan dan bisnis yang dimiliki oleh Islam. Kita berbicara tentang apa? Tentang kepemimpinan, maka formula kepemimpinan yang terbaik adalah Islam. Maka Nabi mengatakan pangkal segala macam bentuk urusan itu Islam. Tetapi Nabi melanjutkan sabdanya, adapun tiangnya wa amuduhu as-salah, tiangnya itu salat. Percuma kita membahas tentang formula-formula Islami, tetapi jika tiangnya itu rapuh, kaum muslimin akan terlihat begitu kokoh dan begitu kuat, gampang dan kuat membangun peradaban serta sukses dan cemerlang jika kaum muslimin itu betul-betul rame-rame menegakkan sholatnya dan menghidupkan sholatnya, serta sholatnya hidup dalam aktivitasnya. Maka sholat dikatakan dalam Al-Quran sebagai media pengingatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqimis salata li dzikri, kata Allah, tegakkanlah kalian sholat sebagai wahana pengingatku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu nggak artinya? Sami Allahu liman hamidah, sering kita ucapkan, tapi ketika ditanya artinya apa, bingung. Bagaimana akan mendapatkan nikmatnya sholat jika yang kita baca kita tidak paham? Masih ada di antara kita pasrah dengan keawaman keislamannya, tetapi dia tidak pasrah dengan keawaman duniawinya. Ketika urusan duniawi dia ingin naik kelas, sekolahnya sampai profesor doktor. Ketika dia bekerja dia ingin naik jabatannya sampai jenjang jabatan yang tertinggi. Ketika dia punya rumah dia ingin tambah luas rumahnya. Ketika untuk urusan-urusan duniawi dia ingin naik kelas, tetapi ketika untuk urusan agama dia mengatakan saya mah awam. Ini yang salah di masyarakat kita. Kenapa kita tidak mau menambah perbendaharaan keilmuan kita dari waktu ke waktu? Kenapa dengan sholat itu orang akan mendapatkan kebahagiaan ketika Allah mengatakan qad aflahal mu'minun? Allah katakan orang mukmin itu pasti bahagia. Yang mengatakan pasti bahagia itu Allah. Maka jika ada orang mengakui dirinya mukmin kemudian dia belum bahagia, maka kembali dia periksa sampai di mana imannya. Yang salah dianya. Dia cek kembali imannya, kenapa dia belum sampai merengkuh kebahagiaan tersebut. Sedangkan Allah mengatakan orang mukmin pasti bahagia, dan salah satu nilai kebahagiaannya adalah ketika dia sholat dia khusyuk dalam sholatnya, berdiri menjalankan ibadah sholat dalam keadaan malu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pede,
Di hadapan manusia kita bisa memakai 1000 topeng, 1.000.000 wajah. Tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus terbuka semuanya. Allah pernah berpesan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa, idza zakartani faj'al lisanaka min wara'i qalbik." Wahai Musa, kalau engkau hendak mengingat aku, maka letakkanlah lisanmu berada di belakang hatimu. Jangan sampai lisanmu mengucapkan kalimat takbir tapi hatimu tidak. Faj'al lisanaka min wara'i qalbik, jadikanlah lisanmu berada di belakang hatimu. Wa idza qumta baina yadayya faqum qiyamal 'abdiz zalil. Kata Allah kepada Musa alaihissalam, kalau engkau berdiri di hadapanku wahai Musa, maka berdirilah engkau seperti seorang hamba Allah yang hina, yang lemah, yang rendah. Wa najini biqalbin wajil wa lisanin sadiq, dan serulah aku wahai Musa dengan menggunakan hati yang rapuh, hati yang hancur, wa lisanin sadiq, dan menggunakan lisan yang jujur. Akui segala macam bentuk kerendahanmu, kelemahanmu, ketidakberdayaanmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Habib Abdul Qadir sudah membahas bagaimana kita untuk jangan sering takhir, mengakhir-akhirkan waktu sholat. Ada ulama menulis kitab Az-Dzunubul lati taruddud du'a. Ada dosa-dosa yang membuat doa kita itu tertolak. Salah satunya adalah mengakhir-akhirkan waktu sholat. Ketika meminta, ketika berdoa, maunya instan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika Allah panggil datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengakhir-akhirkan waktu tersebut. Allah akan katakan kepada kita, bagaimana engkau ini wahai manusia, saat meminta kepada aku kalian minta dengan cepat dikabulkan, tapi ketika aku panggil datang menghadapku, kalian mengakhir-akhirkan datang perjumpaan denganku, kata Allah. Al-ada ma'at ta'zim, menjalankan ibadah sholat kita itu dengan ta'zim, dengan penuh pengagungan yang paripurna. Ketika kita sholat, kita memulai dengan takbiratul ihram, ya. Kita memulai dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengucapkan Allahu Akbar. Artinya apa? Artinya apa? Allah Maha, semua tahu artinya itu. Oke. Pertanyaannya, benar-benarkah kita membesarkan Allah sepanjang sholat kita? Ternyata kita masih saja juga gombal dalam sholat. Buktinya kita sudah mengucapkan Allahu Akbar. Di tengah-tengah sholat kita, kita ingat kunci yang kita cari nggak ketemu 3 jam yang lalu. Yang ibu-ibu ingat rice cooker belum dicabut, jemuran belum diangkat. Allah katakan kepada kita, tadi kalian katakan Allah Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Terus kenapa kita masih ingat selain Allah di tengah-tengah sholat kita? Al-Khuruj ma'al khawf. Setelah engkau selesai melaksanakan prosesi ibadah sholat itu, maka tutuplah ibadah sholatmu itu dalam keadaan takut. Jangan bangga dulu sholat yang setelah selesai kita lakukan itu bakal diterima. Makanya tadi dikatakan banyak baca istighfar, jangan ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Kita tidak tahu sholat yang sedang kita lakukan ini betul-betul sudah sempurna atau tidak. Al-Imam Ali Zainal Abidin, ketika beliau akan wudhu untuk sholat subuh, dituangkan airnya oleh muridnya. Saat beliau akan berwudhu, tangan beliau gemetar. Dari wajah beliau mengalir keringat dingin. Muridnya berkata kepadanya, wahai guruku, kenapa engkau gemetar? Kenapa dari wajahmu mengalir keringat dingin? Apakah engkau sakit?
Kalau engkau sakit, bukankah engkau pernah mengajarkan kepada kami ada rukhsah, ada keringanan dalam Islam, di mana orang yang sakit boleh bertayamum? Kata Imam Ali Zainal Abidin, bukan begitu. Aku tidak sakit. Lalu kenapa engkau gemetar? Kenapa dari tubuhmu, dari wajahmu mengalir keringat dingin? Dia mengatakan, wahai muridku, tak tahukah engkau dengan siapa sebentar lagi aku akan berhadapan? Aku akan berhadapan dengan pencipta alam raya ini. Aku tidak tahu apakah ini ibadahku yang terakhir atau tidak. Dan aku pun tidak tahu apakah yang akan aku lakukan ini dalam bentuk ibadah diterima oleh Allah atau tidak. Makanya pesan Imam Al-Ghazali rahimahullah, al-khuruj ma'al khawf. Akhiri prosesi ibadah kita itu selipkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kalau seumpamanya yang kita lakukan ini banyak menurut kita ternyata kosong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat menjaga akhlak kita, di mana Allah berfirman, salat itu tanha 'anil fahsya wal munkar, mencegah dari segala macam perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau ada orang dia sudah sholat ternyata perbuatan keji dan mungkar masih saja dia lakukan, maka sejatinya dia sebenarnya belum sholat. Kata Nabi, la sholata, tidak dianggap orang itu sholat kalau seumpamanya efek daripada sholatnya itu belum mampu menjaga pribadi tersebut dari perbuatan keji dan mungkar. Sejatinya pribadi-pribadi yang menjalankan sholat adalah pribadi-pribadi yang cemerlang akhlaknya, indah tutur katanya, bagus perilakunya, baik pergaulannya, efek daripada sholat yang dia kerjakan itu. Makanya kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, kata Rasul. Orang mukmin yang paling sempurna imannya itu, kata Nabi, adalah orang yang paling indah akhlaknya. Kenapa yang Nabi sebut paling indah akhlaknya? Orang yang sempurna imannya itu. Kenapa Nabi tidak katakan orang yang paling sempurna imannya itu adalah mereka yang banyak sujudnya, yang sering baca Qur'annya, yang kuat dan hebat puasanya, yang banyak sedekahnya? Kenapa Nabi tidak sebut itu? Kenapa yang Nabi sebut adalah mereka yang ahsanuhum khuluqan, orang yang paling indah akhlaknya? Karena yang Nabi sebut itu adalah hasil akhir, Pak. Yang Nabi sebut itu nilainya. Jadi nilai daripada sholat itu, nilai akhirnya itu adalah akhlak yang mulia. Dalam surat Al-Isra itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut di situ barakna haulahu. Allah sebut ada kata berkah di situ. Wilayah yang kami berkahi di sekitarnya. Islam mengenal tentang konsep berkah, tentang subutul khair, tentang menetapnya kebaikan. Orang yang betul-betul menjalankan ibadah sholatnya sungguh-sungguh akan berkah hidupnya. Ada berkah hidup, ada berkah keluarga, ada berkah keuangan, ada berkah kesehatan. Ada manusia yang kehadirannya menebar berkah sehingga kita patut duduk bersamanya. Ada manusia yang kehadirannya penebar bencana sehingga kita wajib untuk menjauhinya. Maka ulama mengatakan setiap tempat-tempat yang dipakai untuk ibadah, maka tempat tersebut akan memiliki nilai keberkahan yang begitu tinggi. Termasuk ketika Allah mengatakan barakna haulahu, tempat-tempat yang Allah berkahi seperti Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Semakin tua usia sebuah masjid, semakin tinggi nilai berkahnya. Kenapa? Karena sudah banyak orang yang duduk di situ, zikir di situ, sholat di situ, sujud di situ, sehingga tinggi nilai keberkahannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan kebaikan buat kita, menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang rapi sholatnya, yang baik sholatnya, yang kuat sholatnya, yang sholatnya betul-betul sudah sampai pada nilai kenikmatan.
Mukmin sejati itu ketika dia sholat dia sedang merasa nikmat. Antum kalau makan makanan yang nikmat ketagihan nggak? Pingin makan lagi nggak? Besok-besok pingin lagi nggak? Kenapa? Karena nikmat. Bayangkan kalau sholat yang antum lakukan sudah sampai pada nilai nikmat, maka pasti antum ketagihan untuk melakukannya. Bahkan antum menanti-nanti waktu sholat tersebut. Antum menjadi orang yang senantiasa menyongsong dengan begitu cepat ketika panggilan sholat itu datang. Kenapa? Ketika antum sholat, antum merasakan kenikmatan dalam sholat tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang merasakan nikmat dalam sholat tersebut. Dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selamat dalam hisab di hari akhir. Karena hisab pertama di hari akhir adalah sholat kita. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashi'in wa niyyatana niyyatal mukhlasin wa sujudana sujudal mutawadi'in wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin waj'al hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma akhtimna min hadhihi ad-dunya bi husnil khatimah wa la takhtimna minha ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.